Assalamualaikum Bu Apri, selamat pagi. Mohon maaf Ibu, mengganggu waktu Ibu. Gimana nih kabarnya Bu? Alhamdulillah, agak-agak serak ya Pak. Capek-capek kemarin habis piknik. Iya begini Bu, saya menemui Ibu karena ada tujuan. Seperti yang sudah saya sampaikan kemarin ya Bu, bahwa saya punya tugas untuk melaksanakan supervisi akademik. Oleh karena itu saya minta bantuan dari Ibu untuk melaksanakan tugas saya ini dengan kerjasama dengan Ibu. Jadi dari kegiatan supervisi akademik ini tujuannya bukan sebagai untuk mencari pembenaran atau kesalahan atau kekurangan kita sebagai guru, namun tujuan utama dari supervisi akademik ini untuk mengembangkan kompetensi kita sebagai guru dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Begitu Ibu. Jadi kemarin sudah saya utarakan jadwal untuk kegiatan supervisi akademik kapan ya Bu? Kalau bisa kan kalau besok pagi hari Selasa itu ada jadwal Ibu. Jadi Kamis saja. Kamis ya. Ya, Kamis. Jadi begini ya Bu ya. Dari kegiatan supervisi akademik ini terdiri dari 3 tahapan, yaitu yang pertama pra-observasi, kemudian yang kedua observasi, yang tadi itu akan rencanakan pada hari Kamis, yang ketiga pasca observasi. Nah pada hari ini sebenarnya kita sedang melaksanakan kegiatan pra-observasi. Jadi di sini kita melaksanakan percakapan-percakapan terkait persiapan untuk kegiatan observasi besok. Di sini saya juga mohon izin ya Bu, besok pada saat saya akan melaksanakan observasi di kelas, saya akan melakukan pencatatan sedikit gitu ya Bu, boleh? Iya Pak, dengan senang hati. Nanti kan itu catatan yang Bapak berikan itu kan untuk masukan buat saya ya dalam kegiatan pembelajaran. Ya boleh. Nah terkait supervisi akademik ini, sejauh ini bagaimana persiapannya Bu? Seperti biasa sebelum mengajar saya itu kan membuat KTP ya Pak. Kemudian menyiapkan materi beserta media pembelajaran juga. Oh begitu ya, berarti RPP-nya sudah disiapkan ya? Oh sudah. Bisa saya melihat. Nah itu sama Pak tadi Mbak ini. Terkait materinya nih Bu, kira-kira materi apa itu? Saya akan mengajarkan itu mopel bahasa Indonesia tentang teks eksplanasi dan mopel IPA itu tentang pertumbuhan tahun. Oh, jadi besok Ibu akan membahas materi teks eksplanasi dan perpindahan kalor ya Bu? Kira-kira tujuan dari kegiatan pembelajaran ini apa ya? Tujuannya itu nanti untuk terkait teks eksplanasi gitu ya, siswa itu nanti bisa mengidentifikasi hal-hal penting yang ada di setiap paragraf dengan cermat. Kemudian nanti siswa itu menyajikan hasil dari kesimpulan isi teks eksplanasi tersebut. Kemudian yang terakhir nanti siswa itu akan memahami cara-cara perpindahan kalor dengan tepat. Intinya siswa mampu mengidentifikasikan hal penting dalam teks eksplanasi, kemudian mampu menyajikan kesimpulan, serta siswa juga mampu memahami cara perpindahan kalor di sekitar kita, begitu ya Bu? Iya betul. Nah tadi kan Ibu sudah persiapan ya Bu, di antaranya sudah ada RPP, kemudian dia juga sudah punya, LKPD juga sudah ada. Lalu terkait pembelajaran besok, kira-kira Ibu akan menggunakan metode atau strategi apa? Kalau metode, model pembelajarannya dulu Pak, saya akan menggunakan model pembelajaran DL, Discovery Learning. Kemudian saya akan menggunakan pendekatan saintifik
lagi sama kontekstual. Terus ini nanti siswa akan saya tayangkan video terlebih dahulu, video kegiatan pembelajaran, kemudian saya bagi menjadi beberapa kelompok itu untuk berdiskusi. Bagus sekali ya Bu, sudah menggunakan media pembelajaran melalui penayangan video sesuai di zaman era sekarang ya. Iya. Bahwa kita juga harus bisa mengikuti perkembangan zaman, terutama untuk pengoperasian. Bagus sekali. Iya. Nah, dari kegiatan pembelajaran besok itu perkembangan yang Ibu harapkan dari siswa itu apa? Apa mungkin dari segi karakter atau mungkin ada yang lain? Ya, kalau pengennya itu sih siswa itu ya bisa lebih terampil ya Pak. Nah, mungkin pengetahuannya itu juga dapat, kemudian keterampilannya juga, sikapnya juga itu lebih. Yang utama itu nanti saya itu lebih untuk ke sikapnya aja dulu ya. Kemudian yang pengetahuan itu siswa nanti mampu menemukan hal-hal penting itu Pak, dari teks eksplanasi, kemudian bisa menyimpulkan, ya kan? Terus nanti dari segi keterampilannya siswa itu bisa menyajikan hasil karyanya. Ketika sedang berdiskusi itu nanti kan saya akan melihat atau mengamati dari sikap-sikap siswa seperti itu, apakah itu bisa bergotong royong dan bekerja sama dengan teman-temannya, mungkin bisa berpikir kritis seperti itu Pak. Luar biasa sekali. Berarti ini ada saling menghargai dan menghormati antar sesama ya Bu ya? Iya. Nah, ini Mas sudah komplit, ada punya sikap, pengetahuan, maupun keterampilan yang sudah kompleks sekali. Iya. Nah, seperti kegiatan pembelajaran ini pastinya kita menemui kendala ya Bu. Iya. Nah, pasti itu sudah nih mensiasati ketika ada kendala yang terjadi. Kira-kira apa nih kendala yang mungkin terjadi yang akan Ibu hadapi? Kalau kendala itu banyak sekali ya Pak. Nah, yang pertama mungkin itu bisa ini siswanya itu mungkin bisa kurang antusias ya. Nah, ada yang kurang aktif, kemudian kurang bisa bekerja sama dengan teman-temannya, mungkin juga kurang fokus karena tadi ada sesuatu dari rumah gitu, mungkin dibawa ke sekolahan gitu. Terus kemudian kalau untuk persiapan media pembelajarannya, mungkin itu saya takutnya kalau pas mati lampu aja. Iya, pas Iya, mati ya. mati lampu aja. Kan kita nanti akan harus punya cadangan ya Pak, nggak hanya kalau listriknya mati itu nanti saya bagaimana, jadi semuanya sudah siap. Ya betul sekali Bu, semua kendala itu mungkin bisa saja terjadi. Ya. Nah, terkait kendala ini Bu, apa solusi itu untuk bisa mengatasinya? Solusi itu yang sudah Ibu siapkan untuk mengantisipasi dari kendala tersebut jika mungkin terjadi. Solusinya seperti biasa Pak, mungkin di sela-sela pembelajaran saya akan mengajak anak-anak untuk ice breaking, seperti itu mungkin tepuk-tepuk, itu kan bisa jadi ya. Kemudian kalau untuk yang mati listrik itu loh Pak, nah itu kan kalau kita sudah menyiapkan sebagus mungkin tayangan videonya, materinya sudah cukup bagus, tapi ternyata terkendala mati listrik. Nah, di situ saya sudah menyiapkan artikel untuk bacaan Pak. Jadi nanti siswa di sini itu ada alternatifnya sudah. Nah, seperti itu Pak. Jadi yang bagus itu mungkin ada lain lagi yang bisa Ibu jadikan solusi. Iya mungkin meminta bantuan sama teman-teman. Nah, jadi untuk strategi itu dalam mengatasi kendala yang kemungkinan terjadi. Nah, sekarang untuk kita sendiri ya Bu, terkait supervisi akademik ini kan tadi tujuan utamanya untuk pengembangan kompetensi guru dalam kegiatan belajar. Kompetensi pedagogi, profesional, kepribadian, dan sosial yang lebih benar. Wah, bagus sekali Bu. Sudah paket komplit, luar biasa sekali. Untuk mengharapkan menjadi guru yang bisa memberikan pelajaran yang lebih baik, lebih mantap. Dari yang sudah Ibu sampaikan tadi, rencana Ibu siap untuk supervisi akademik hari Kamis ya Bu ya. Wah, sudah tidak sabar saya untuk mengamati dan ikut dalam proses pembelajaran. Nah, terkait supervisi akademik ini ya Bu, tadi saya akan menyampaikan bahwa saya akan ada catatan sedikit, bukan masuk untuk menggurui atau mencari kekurangan, tapi sudah seperti saya sampaikan di awal,
bahwa tujuan untuk supervisi akademik ini untuk pengembangan kompetensi diri. Nah, pasti ada umpan balik dan tindak lanjut. Lalu kapan nih kira-kira setelah observasi ini kita akan mengadakan tindak lanjut atau pasca observasi? Kapan itu bisa ada waktu? Ikan sepat, ikan berlipat. Makin cepat, makin baik. Oh iya. Oh, hari Kamis ya Bu? Iya. Sehari setelah pelaksanaan kita akan melaksanakan tindak lanjut. Oke, untuk persiapan sudah luar biasa, jadi besok kita tinggal observasi dan saya sendiri sebagai rekan ibu mohon izin nanti kalau ada kekeliruan saya mohon maaf, mohon izin melaksanakan observasi dan mohon kerjasamanya ya Bu. Diharapkan besok kegiatan dapat berjalan dengan lancar, semuanya sesuai dengan yang kita harapkan. Amin. Berhubung waktu pembelajaran sudah dimulai dan saya juga sudah memakan waktu itu untuk berbincang-bincang cukup lama, jadi kita cukupkan percakapan kita hari ini. Kita ketemu lagi besok ya Bu. Saya mohon kerjasamanya. Saya juga mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih ya banyak ya Bu. Assalamualaikum. Ayo anak-anak, kita berdoa dulu sebelum memulai pembelajaran. Yuk Agus, dipimpin dulu. Di tempat berdoa doa dimulai. Berdoa selesai beri salam kepada ibu guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi guru. Apa kabarnya ya hari ini? Alhamdulillah. Siapa temannya hari ini yang tidak berangkat ke sekolah? Yang tidak masuk siapa? Oh, Mami. Mami kemana? Oh, sakit. Nah, hari ini kita doakan ke Mami semoga cepat sembuh. Nah, kira-kira sudah mulai siap pembelajaran belum ya? Siap. Coba dirapikan dulu bajunya. Nah, tolong ya. Nanti kalian ikuti aba-aba dan juga gerakan yang ada dalam video yang Guru tayangkan. Ya. Nah, siap semua? Pertama, hentikan sejenak apa yang Anda lakukan. Yuk, berhenti dulu. Sana situ. Lalu ambillah posisi yang nyaman, baik saat duduk ataupun berdiri, sesuai dengan kondisi yang memungkinkan bagi Anda. Didengarkan aja. Duduklah dengan posisi tegak, tidak membungkuk, namun tetap rileks. Rilekskan kedua bahu, kiri dan kanan. Letakkan kedua telapak tangan pada paha. Lemaskan jari-jari tangan. Jangan tegak. Rasakan tubuh bertumpu pada lantai atau tempat duduk Anda. Istirahatkanlah. Rasakan lantai Anda berpijak. Rasakan tempat duduk Anda. Silakan pejamkan mata Yuk, bareng. atau arahkan pandangan ke depan. Rilekskan kedua kelopak mata. Tarik nafas dalam. Sadari nafas masuk. Sadari nafas keluar. Rasakan udara segar yang masuk melalui lubang hidung. Rasakan udara hangat yang keluar dari lubang hidung. Pelan-pelan aja. Kedua belah paha, lutut, dan betis.
ke seluruh jari-jari kaki. Amati apa yang Anda rasakan saat perut mengembang sebelum merasakan saat otot perut mengempes. Apa yang Anda pikirkan saat ini? Jika pikiran Anda mengembara pada hal lain atau perasaan itu, perlahan kembalikan pikiran Anda pada napas Anda. Amati napas yang terasa lebih pelan dan dalam. Amati tubuh yang terasa lebih rileks. Amati pikiran yang terasa lebih fokus. Amati pilihan-pilihan tindakan yang dirasa paling tepat untuk Anda lakukan saat ini. Latihan selesai. Silakan lanjutkan kembali aktivitas Anda dengan perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih jernih, dan sikap yang lebih positif. Sekarang buka matanya. Selesai ya. Perasaannya bagaimana setelah melihat melakukan gerakan mindfulness yang ditayangkan pada video tadi? Gimana perasaannya? Lebih tenang. Nah. Ada yang masih punya perasaan campur-campur? Masih bete? Tadi sama ketinggalan tuh. Masih? Oh ya, ya. Ini dia. Hiduplah Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah kerjanya untuk Indonesia Raya. Ya, bisa ya menjawab pertanyaan dari guru. Sebelum mengawali, coba sekarang kalian perhatikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pagi hari ini. Bisa disimak anak-anak di sana? Coba Mbak Laili bisa dibacakan tujuan pembelajarannya, boleh nggak Kakak? Tujuan pembelajaran 1. Dengan membaca teks penjelasan eksplanasi yang dipilihnya sendiri dari media cetak atau elektronik. Coba anak-anak, hari ini Bu Guru tayangkan video tentang panas dan perpindahannya. Oke, kalian simak baik-baik, kalian amati. Nanti akan Bu Guru beri pertanyaan dari tayangan video ini tadi. Yuk, lihat dulu ya. Halo sahabat cerdas, kali ini kita akan belajar tentang panas dan perpindahannya. Kita akan belajar tentang apa itu panas dan macam-macam perpindahan panas, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Panas atau juga disebut kalor adalah energi yang dapat berpindah dari satu benda ke benda lain karena perbedaan suhu. Energi panas akan berpindah dari suhu tinggi ke suhu. Setelah kalian mengamati video pembelajaran tadi, sekarang Bu Guru mau bertanya sama kalian. Nah, kira-kira sudah paham bener apa belum ya dari video tayangan tadi? Apa toh perpindahan panas yang kalian ketahui tadi? Mungkin ada jenis-jenisnya ya? Perpindahan panas ada 3.
Yang dinilai Bu Guru itu nanti kerjasamanya, namanya belajar kelompok itu berkelompok caranya. Ayo. Iya, Pak. Kelompok satu akan mempresentasikan tentang perpindahan kalor. Perpindahan kalor ada 3, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Perpindahan kalor tersebut akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Demikian saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Laili dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dari kelompok 2 ingin mempresentasikan gambar kalor. Nah, anak-anak, semuanya tadi setiap masing-masing kelompok pelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, saatnya kita ada yang bisa menyimpulkan tidak dari pembelajaran yang Bu Guru jelaskan tadi? Ayo, tunjuk sendiri. Ayo, siapa yang bisa? Kita dapat mengenali cara-cara perpindahan panas atau kalor. Ya. Kita dapat memahami cara-cara perpindahan panas. Ya. Dan guru akan membagikan lembar evaluasinya. Kalian ini dikerjakan sendiri-sendiri ya. Guru akan membagikan kertas post-it ini ya. Nanti kalian bisa menandakan di situ. Nah, bagaimana perasaan kalian tentang pembelajaran kita pada pagi hari ini? Iya. Iya, Mas. Tulis namanya. Ditulis. Ya. Bisa ditambah? Kosong. Ayo. Anak-anak, untuk materi selanjutnya besok kita akan belajar tentang SPDP ya. Memahami pola lantai. Nah, sebelumnya guru akan memberi tugas kepada kalian nanti bukunya. Nah, kalau ada yang susah nanti bisa. Nah, sekarang kita akan lagu. Nyanyikan lagu. Tepuk pelajar Pancasila ya. Pancasila beriman dan berkarya desa dan berakhlak mulia, berkebinekaan tunggal, gotong royong mandiri, berbenah diri, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berkebinekaan tunggal, umat. Ayo anak, semuanya sudah rapi ya? Siap untuk berdoa, kita siap-siap untuk pulang. Nah terus, dipimpin doanya. Siap berdoa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ahmad Rifai, calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri 2 Lebak, Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan. Kali ini saya masih ditemani Ibu Aprilia Astuti, guru kelas 5 SD Negeri 2 Lebak, untuk melaksanakan kegiatan pasca observasi sebagai rangkaian kegiatan supervisi. Assalamualaikum Bu April. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah cerah.
April, mohon waktunya sebentar ya, sesuai rencana awal kita. Setelah kegiatan observasi kemarin, kita akan berbincang kembali untuk kegiatan pasca observasi. Iya, Pak. Baik Bu April, kegiatan pasca observasi ini bertujuan membantu Bu April melakukan refleksi terkait pelaksanaan pembelajaran yang sudah dilakukan di kelas kemarin, yang sudah saya amati, kemudian rencana aksi pengembangan diri yang akan Bu April lakukan terkait peningkatan kompetensi pembelajaran yang berpihak pada murid. Begitu ya Bu ya. Iya, Pak. Saya ingin mengetahui terlebih dahulu bagaimana perasaan Bu April setelah melakukan praktek mengajar kemarin. Perasaan saya alhamdulillah lega sekali ya Pak, karena saya bisa menerapkan pembelajaran di kelas kemarin, mulai dari membuat perencanaan modul ajar yang berdiferensiasi, kemudian membuat LKPD sampai dengan menggunakan media pembelajaran. Iya, seperti itu alhamdulillah. Kemudian dari tujuan pembelajaran yang itu sudah dilakukan kemarin, apakah dari pembelajaran kemarin sudah dapat tercapai tujuannya? Kalau menurut saya mungkin baru ini ya Pak, 70 sampai 75% saja, tidak bisa sepenuhnya, belum bisa ke atas. Jadi Ibu merasa bahwa pencapaian ini di angka 70 sampai 75%. Iya. Hal ini dibantu dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan siswa serta keaktifan dan semangat mereka dalam pembelajaran ini. Kemudian menurut Bu April, bagian manakah yang sudah baik dari pembelajaran yang dilakukan kemarin dan bagaimana yang perlu ditingkatkan? Yang sudah baik kemarin itu dalam penggunaan media ya Pak ya, itu sudah baik alhamdulillah. Yang perlu ditingkatkan yaitu mungkin dari keaktifan siswa pada saat berdiskusi kelompok itu Pak. Seperti itu. Baik Bu, kali ini saya akan menyampaikan hasil pengamatan yang sudah saya lakukan kemarin. Kemarin Bu April sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi proses dengan mengelompokkan siswa sesuai dengan profilnya belajar, kemudian diferensiasi produk yang menghasilkan bermacam-macam produk sesuai keinginan mereka, dan untuk area pengembangan aspek pengetahuan dan keterampilan yang sudah kita bahas dalam percakapan pra-observasi juga sudah meningkat. Namun ada sedikit catatan yang perlu diperbaiki atau tingkatkan seperti yang Bu April sampaikan tadi, bahwa keaktifan siswa belum menyeluruh, masih ada anak yang belum aktif dalam diskusi. Berarti sama ini ya pendapat dengan Bu April yang bersama dengan pengamatan yang saya lakukan. Kemudian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh Bu April terkait pencapaian tersebut, terutama pembelajaran berdiferensiasi, tindak lanjut apa yang akan Ibu lakukan selanjutnya? Tindak lanjut yang pertama, saya ini akan meningkatkan kompetensi saya. Umumnya dalam pembelajaran berdiferensiasi, hal yang akan saya lakukan yang pertama adalah berkolaborasi dengan warga sekolah, kemudian dengan guru-guru ini loh Pak, guru penggerak juga ya. Terus saya ingin meminta masukan tentang praktek baiknya juga. Kemudian yang kedua, saya juga akan mengakses itu membuka platform PMM ya Pak. Ya. Merdeka Mengajar. Ya. Luar biasa sekali rencana yang Ibu April lakukan. Jadi dalam meningkatkan kompetensi, Bu April akan melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat dan akan memanfaatkan PMM, platform Merdeka Mengajar. Memang dalam PMM banyak sekali topik-topik yang berkaitan dengan kompetensi guru Ibu. Jadi terkait dengan rencana pengembangan diri yang Bu April tersebut, kapan ini Bu April akan memulainya? Memulainya mungkin tahun ajaran ya Pak, karena ini sudah mepet-mepet semester lagi. Kira-kira dalam waktu berapa bulan Ibu? Mungkin 3 bulan ya Pak. 3 bulanan gitu. Jadi hal baik itu tidak perlu ditunda ya Bu ya. Betul. Baik, terima kasih Bu April atas waktunya. Semoga kegiatan supervisi akademik ini bermanfaat terutama bagi murid dan bagi kita sebagai guru. Iya Pak, saya juga berterima kasih sama Pak Rifai juga ya, sudah mau berbagi ilmu dan juga pengalamannya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Nanti kita lanjutkan untuk kegiatan selanjutnya. Demikian percakapan pasca observasi, sampai berjumpa kembali dalam kegiatan selanjutnya.